Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alayya ma ba'du. Kepada anakku semuanya, rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran video daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sampai semua juga masih dalam keadaan sehat, prima, segar, bugar, siap mengerjakan tugas apapun yang terjadi. Dan semoga pertemuan kita pada hari ini meskipun dengan video ini daring seperti ini tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya rahimakumullah. Hari ini hari spesial karena termasuk saya sangat-sangat ingin memperpendek durasi video ini karena kita tahu bahwa kemarin itu Bapak Ibu sampean kan sudah diundang di Manputa Blitar, sudah dapat sosialisasi yang genah, yang jelas bahwa pembelajaran sampean untuk hari ini dan sampai beberapa hari ke depan, minggu ke depan, bulan ke depan itu via-nya adalah via online. Maka dari itu kalau nggak kepingin sampean itu kehabisan kuota hanya gara-gara melihat video kula gitu ya. Karena itu saya ingin memperpendek nanti video, tapi ya juga materi yang tersampaikan, tugas juga tersampaikan. Jadi jangan skip, jangan main skip. Nanti dilihat di akhir aja wes tugasnya enak cara mau yang ngono rek. Untuk tugas karena seperti itu saya berikan di awal. Nah, silakan disimak, silakan catat. Yang pertama, saya melihat laptop dulu ya, tak lihat laptop dulu. Yang pertama adalah sebutkan, karena kita sudah masuk materi yang hampir akhir ya, karena materi berapa ini sudah lakukan. Materi keempat di sini, maka soal pertama sebutkan pengertian mukjizat menurut tokoh, ya, menurut para tokoh. Tokohnya silakan nanti di sharing, di searching di Google atau dimanapun silakan. Minimal 2 tokoh. Ya, sebutkan pengertian mukjizat menurut para tokoh, minimal 2 tokoh. Oke. Jadi seperti itu tugas yang pertama, soal yang pertama gitu. Terus nanti masalah tokoh silahkan sama tokohnya sembarang lah, sama mau sembarang. Yang jelas tidak boleh sama dengan yang di LKS. Kalau nggak seneng sama saklek dengan LKS, cari yang lain referensi, searching boleh, Google boleh, wah enak ya. Yang kedua, soal nomor 2, menurut kalian, kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat yang terhebat? Ya, menurut kalian kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat yang terhebat? Itu soal nomor 2. Soal nomor 3, soalnya banyak kita sekarang, ada 3 soalnya. Kalau biasanya cuma 1, 2, sekarang 3. Sebutkan 2 dalil, 2 ya, akli dan nakli tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi silakan menyebutkan 2 dalil akli, 2 dalil nakli, ya kan, yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Soal ditulis, jawaban ditulis di buku tulis, silahkan dikirim ke ketua kelas atau perwakilan, langsung nanti direkap dikirim ke kula atas biasanya gitu ya. Untuk materinya nanti menyusul. Dan sedikit pemberitahuan bahwa kita sudah sampai materi keempat, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena materi 4 itu merupakan materi yang hampir akhir, maka sampean minggu depan melakukan ulangan, ujian. Oke? Untuk minggu depan nanti sama ujian, ulangan. Nanti tata caranya gimana? Alhamdulillah. Yaitu menggunakan Google Form. Tapi saya tetap menggunakan video seperti ini, tak berikan arahan gimana nanti cara penjawabannya, sampai batas waktunya gimana, tak paringi video.
Nggih, ngoten. Untuk persoalan yang lain saya kira cukup seperti itu. Dan nah, ini harus saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, baik kelas IPA maupun IPS, ya kan? Karena ini kelasnya paralel, kelas agama beda videonya. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik omongan kula. Kula saya di sini cuma menyampaikan apa yang saya bisa. Saya ulangi, saya menyampaikan apa yang saya bisa. Saya menghimbau apa yang juga yang saya bisa. Kula nggak kurang-kurang mengingatkan kepada sampeyan untuk senantiasa mengumpulkan tugas. Adapun nanti sama tidak mengumpulkan tugas, nanti sama sendiri yang menanggung akibatnya. Dan itu sudah terjadi gitu loh permasalahannya. Sudah terjadi. Jadi 2 minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, ya kan, itu ada teman sampean, saya nggak akan menyebutkan kelasnya dan juga namanya, itu dipanggil ke sekolahan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar bersama walinya, bersama orang tuanya, gara-gara dia nggak mau mengumpulkan tugas, bukan hanya tugas dari kula, tapi beberapa guru juga di situ, ya kan, dengan alasan dia lupa. Alasan klasik itu jangan dibawa itu. Kalau sama niat sekolah, ya wis niat sekolah, ada tugas dikerjakan gitu loh. Ojo belinder teman-teman. Itu bener adanya. Dan sampai sekarang kan ada tuh sampai semua yang masih belum mengumpulkan tugas, meramaikan tugas, atau mau ya minimal kalau sampai terus seperti itu, silahkan tunggu nanti dipanggil oleh Bapak Ibu guru BK bersama orang tua, silahkan nanti ke sekolah. Itu sudah terjadi. Kalau wani ngomong seperti ini karena saya juga ada di situ. Jadi temannya sama dipanggil di ruang perpus 2 minggu yang lalu, gitu. Disidak, ditanya kenapa sama ndak mengumpulkan tugas, mengapa sama ndak absen. Nah, yang repot juga saya. Gitu, gitu. Jadi saya cuma menghimbau kepada sampean semua, silakan mengerjakan tugas. Kalaupun ada materi silakan disimak, ada tugas silakan dikerjakan. Jangan sampai itu mempermainkan Bapak Ibu guru. Nggih nanti ya besok, tapi tidak ada hasil sama sekali. Bapak Ibu guru juga seorang manusia biasa yang artinya kadang juga lupa, tapi juga kadang bisa marah kayak sampai semua ngawur. Janjeni tapi gampang beri janji, wah itu kacau sekali kan. Memberikan janji tapi tidak ditepati. Alhasil Bapak Ibu guru berkoalisi, ya udahlah anak itu ya wes nggak pernah masuk, nggak pernah mengerjakan tugas. Akhirnya dipanggilkan anak tersebut bersama orang tuanya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Jadi seperti itu memang kronologinya. Saya mengharapkan sudahlah satu aja yang dipanggil. Beberapa memang ada yang mau dipanggil, tapi moga-moga mulai hari ini sampean senantiasa mengerjakan tugas, nggak ada yang lindor dan tetap dalam kondisi yang sehat, gitu ge. Nah, karena materi kita sudah mujizat Al-Quran, jangan lupa untuk minggu depan sampai kegiatannya, agendanya adalah ulangan. Enten sing masih kebingungan ataupun apapun itu materi ataupun apapun, sama silahkan menghubungi kula, WA kula. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, tapi tetap patuhi aturan. Ngoten lho. Saya itu orangnya enak, fleksibel aja. Kalau sampean WA, kondisi ini kalau membuka HP dan saya masih enjoy, artinya saya juga masih dalam kondisi stabil, tidak ngantuk ataupun tidak dengan tugas-tugas yang lain, insya Allah WA di zaman saya buka, saya balas, insya Allah. Dengan syarat sampean salam juga, sampean memperkenalkan diri, ngoten-ngoten niku. Nggih. Oke. Saya kira itu untuk tugasnya karena sudah saya sampaikan. Nah, yang biasanya mencuplik-cuplik video ke belakang, nah saya sudah sampaikan tugasnya di depan, silahkan dilihat kembali videonya, di playback kembali, ya silahkan dicari. Adapun nanti tugasnya seperti biasa dikumpulkan sampai tengah malam gitu. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas ataupun perwakilan kelas. Silahkan nanti menghubungi saya. Adapun nanti kesulitan ataupun kurang paham mengenai materi ataupun apapun, silahkan langsung hubungi beliau. Gitu ya. Ngapunten untuk kata-kata yang sangat tidak jelas, kasar ataupun menyinggung sampean semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.